Saudara, malam pergantian tahun yang seharusnya menjadi momen sukacita seketika berubah menjadi tragedi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani tewas karena ditembak oleh orang tak dikenal. Mirisnya, korban ditembak saat merayakan tahun baru di rumah istrinya yang ada di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan saudara, yang kami lingkari merah ini adalah korban yang bernama Rudy Esgani. Visual ini diambil pada 31 Desember malam beberapa saat sebelum penembakan terjadi. Rudy saat itu sedang menikmati makan malam bersama dengan keluarga dan rekan-rekannya di kantor yang terletak di samping rumah sang istri. Suasana hangat dan kekeluargaan begitu terasa karena malam itu juga bertepatan dengan malam pergantian tahun. Tak ada yang menyangka jika suasana kekeluargaan ini seketika berubah menjadi tragedi. Usai makan malam, keluarga ini terdengar suara letusan. Rudy pun tiba-tiba jatuh tergeletak dengan luka di bagian wajahnya. Oleh keluarga, korban dilarikan ke Puskesmas Lapariaja, namun sayang nyawa Rudy tak tertolong. Korban meninggal akibat ditembak di bagian wajah. Peristiwa penembakan ini terjadi begitu cepat sehingga tak ada satupun keluarga yang melihat sosok penembakan Rudy. Curiga, tidak ada curiga yang ada dalam pikiranku itu, Mbak. Cuma ledakan petasan karena jadi saya itu waktu itu ada ledakan langsung Bapak tergeletak ke belakang. Nasinya itu Mbak terhambur di piringnya itu terlempar ke bawah. Tidak ada Mbak. Waktu kami makan itu kami juga karena yang keluarga itu yang dia membelakangi jalan karena dia duduk di samping di dekat pintu keluar. Yang melihat itu saya saja sama almarhum korban sama itu tukang kalau ada, tapi saya lihat tidak ada motor lewat, tidak ada orang singgah, tidak ada siapapun. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah korban Rudy Esgani dimakamkan di pemakaman umum Galung Boko, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Anak perempuan korban tak henti-hentinya menangis di pusara sang ayah. Tak ada yang menyangka jika makan bersama pada malam pergantian tahun menjadi momen kebersamaan terakhir dengan korban. Di mata keluarga, Rudy Esgani dikenal sebagai sosok advokat yang profesional dan peduli dengan keluarga. Dia tidak, kalau ada orang yang memang betul-betul minta tolong ya dia bantu sesuai dengan dia tidak melihat bahwa harus ada finansialnya sekian ya. Dan memang dia sifatnya itu bahwa dia cuma dia ini agak keras. Kalau memang sudah jalan ya, kalau benar ya, kalau salah. Dan memang kalau dia ke daerah, dia biasa, saya mau ke daerah ini, ke Bone, ke Sopen, ke Wajo, ada kasus sengketa lahan, ada kasus pidana. Oh iya, hati-hati saja nih. Korban Rudy Gani ini diketahui berprofesi sebagai seorang pengacara. Ia dikenal sebagai pengacara senior yang banyak menangani perkara baik pidana maupun perdata, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satu kasus yang sempat ditangani Rudy yakni sengketa lahan di Kabupaten Bone. Di hari yang sama sebelum korban tewas ditembak, Rudy masih sempat berkunjung ke Mapolres Bone. Ada beberapa kasus yang ditangani baik itu pidana maupun perdata. Tapi terkait dengan pidana itu ada kemarin, sebelum kemarin pelaporan kami yang tentang utang, ada memang sebelumnya yang merupakan hasil eksekusi. Terus pihak yang kalah ini tidak puas terhadap itu, sama-sama almarhum pada tanggal 31. Saya sama-sama di Polres. Cerita Pak, ada ancaman atau bagaimana terkait kasus-kasus yang datangnya? Oh, tentang itu nggak ada cerita. Bila itu sebenarnya sangat terbuka tentang itu, dia tidak pernah. Dari hasil otopsi pada jenazah Rudy Gani ditemukan proyektil berkaliber 8 mm bersarang di tulang leher korban.
Setelah diuji laboratorium forensik, proyektil tersebut berasal dari senapan angin. Polda Sulawesi Selatan telah menerjunkan tim untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku untuk mengusut tuntas kasus penembakan pada seorang pengacara ini. Peluru bersarang di tulang leher. Nah, setelah dikeluarkan, kemudian proyektil dibawa ke labor. Labor menyatakan bahwa itu adalah peluru senapan angin, bukan senjata api. Sudah dalam keadaan rusak. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan labor disampaikan bahwa peluru tersebut kalibernya 8 mm. Perkembangan terkini seputar kasus penembakan pada seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan akan langsung kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Wafiq Aziza. Selamat malam Wafiq, seperti apa update terkini? Apakah pelaku penembakan ini sudah berhasil diidentifikasi oleh polisi? Iya, selamat malam Valen dan juga saudara. Terkait dengan pengembangan kasus penembakan misterius yang dialami oleh seorang pengacara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan hingga hari kedua hari ini, pengusutan kasus ini terkait dengan pelaku dan juga apa motif penembakan yang dilakukan oleh pelaku hingga malam hari ini belum berhasil diungkap. Namun ada serangkaian penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian yang di mana Polres Bone sebelumnya sudah membentuk tim gabungan dari Reskrim dan Intelkam dan tim tambahan dari Polda Sulawesi Selatan. Beberapa rangkaian penyelidikan yang sudah dilakukan antara lain yang pertama, jenazah korban telah diotopsi di forensik Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Hasilnya di mana korban mengalami luka di wajah, tepatnya luka di bawah mata kanan. Kemudian ditemukan peluru di tulang belakang leher korban. Dari hasil analisis ditemukannya peluru di mana peluru yang ditemukan di dalam leher di tulang belakang leher korban dari laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa peluru tersebut berjenis peluru dengan spesifikasi kaliber 8 mm di mana peluru tersebut biasanya digunakan pada senjata jenis senapan angin PCP dan di mana peluru ini bukan berasal dari senjata api organik. Dari hal ini tentu menjadi salah satu petunjuk bagi tim penyelidikan untuk bisa mengungkap kasus ini. Selain itu, serangkaian penyelidikan lainnya juga sebelumnya sudah dilakukan oleh tim laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan, diantaranya olah TKP di lokasi kejadian, di mana lokasi penembakan ini berada di sebuah dusun, yaitu Dusun Limpoe, Desa Patutu Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kota Makassar, di mana analisis dari pihak kepolisian dalam penyelidikan kasus di lokasi tempat kejadian perkara ini memang cukup memiliki tantangan, di mana desa tempat rumah korban berada ini berada di sebuah dusun yang kiri kanannya itu, di kanan rumahnya adalah kebun, sehingga kemudian aktivitas yang terjadi di luar rumah saat malam hari tidak bisa terlihat jelas karena keadaan gelap gulita. Selain itu, Valen dan juga saudara, dari pihak keluarga korban juga sudah mengaku kepada pihak kepolisian bahwa sejauh saat peristiwa terjadi, keluarga korban sudah melihat sama sekali adanya aktivitas di luar rumah korban. Valen. Ya, olah tempat kejadian perkara sudah dilakukan, termasuk hasil otopsi juga sudah dikantongi oleh polisi. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah penyelidikan polisi ini juga mengarah ke sejumlah kasus yang saat ini mungkin sedang ditangani oleh korban? Ya, dari keluarga korban sebelumnya juga sudah mengatakan kepada pihak polisian saat mereka menjadi saksi dalam kasus ini. Keluarga korban mengungkap bahwa memang korban Rudi Esgani merupakan seorang pengacara yang setiap harinya aktif menangani berbagai kasus, baik kasus perdata dan juga pidana, hingga keluarga korban juga mengungkap bahwa beberapa waktu terakhir korban sedang menangani kasus
penyerobotan lahan. Jadi terkait dengan peristiwa penembakan kemarin, ada 11 saksi dari keluarga korban juga sudah diperiksa di Polres Bone, hingga kemudian para saksi ini juga mengungkap kepada pihak kepolisian bahwa memang saat peristiwa penembakan terjadi, kondisi rumah memang sedang ramai berkumpul bersama dengan keluarga mereka, namun tidak ada satupun keluarga yang melihat di sekeliling rumah adanya aktivitas dari orang lain hingga terjadinya penembakan ini. Ya, penyelidikan masih berlaku, pengejaran terhadap pelaku pun juga terus diupayakan polisi. Ini yang harus kita kawal agar menunjukkan bagaimana keadilan ini yang harus ditegakkan. Terima kasih, Mbak Fika Aziza, langsung dari Sulawesi Selatan. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai dugaan karena kelebihan kapasitas jembatan gantung di objek wisata Sungai Malus, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan putus. Akibatnya sejumlah wisatawan jatuh ke sungai. 아이두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프